Di sebuah desa yang tenang di Indonesia, terdapat pasar tradisional yang menjadi pusat aktivitas warga setiap pagi. Di tengah hiruk-pikuk pasar, ada seorang penjual daging bernama Tony yang berusia 30 tahun. Pak Tony dikenal sebagai penjual daging yang handal, ramah, dan selalu menjaga kualitas barang dagangannya. Setiap hari, warung daging miliknya selalu dipenuhi pelanggan yang datang untuk membeli daging segar. Pak Tony tersenyum puas melihat kesuksesannya, merasa bangga dengan reputasi baik yang ia miliki di desa. Namun, di balik senyuman dan keramah tamahan Pak Tony, tersimpan rahasia kelam yang hanya ia dan Tuhan yang tahu. Kesuksesannya tidak semata-mata hasil dari kerja keras dan dedikasi. Ada dosa besar yang mengotori jalan hidupnya, dosa yang dengan licik ia sembunyikan dari pandangan orang-orang di sekitarnya. Semua bermula beberapa bulan yang lalu, ketika seorang penjual daging baru membuka lapak di pasar yang sama. Penjual baru itu bernama Eko, seorang pemuda berusia 25 tahun yang datang dari desa tetangga. Pak Eko memulai usaha dagingnya dengan penuh semangat dan keramahan. Ia selalu menyapa pelanggan dengan senyum hangat, memberikan pelayanan terbaik yang bisa ia berikan. Tidak butuh waktu lama, warung daging Pak Eko mulai ramai pembeli. Pelanggan yang dulu setia kepada Pak Tony kini mulai beralih ke warung baru itu. Pak Tony yang sebelumnya tenang mulai merasa khawatir. Ia melihat pelanggan-pelanggannya satu persatu meninggalkan warungnya dan beralih ke warung Pak Eko. Rasa iri dan takut kehilangan penghasilan membuat Pak Tony gelisah setiap malam. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ada orang lain yang lebih sukses darinya. Kecemburuan itu terus menggerogoti hatinya, hingga akhirnya ia memutuskan untuk mengambil tindakan yang tidak terpuji. Suatu malam, setelah pasar sepi dan semua orang sudah pulang, Pak Tony diam-diam menyelinap ke warung Pak Eko. Dengan hati-hati, ia membuka pintu warung yang tidak terkunci dan masuk ke dalamnya. Di dalam kegelapan, ia mengambil beberapa potong daging busuk yang ia siapkan dari rumah. Dengan cepat, ia mencampurkan daging-daging busuk itu dengan daging segar milik Pak Eko, memastikan bahwa keesokan paginya, daging itu akan menjadi sumber masalah besar bagi pesaingnya. Pagi harinya, seperti biasa, pasar mulai ramai dengan aktivitas. Para pelanggan datang ke warung Pak Eko untuk membeli daging segar. Namun, tak lama kemudian, terdengar suara protes dari salah satu pelanggan yang menemukan daging busuk di antara belanjaannya. "Pak Eko, ini dagingnya kok bau busuk. Ini nggak bisa dimakan," seru pelanggan itu dengan nada marah. Pelanggan lain yang mendengar itu segera memeriksa daging yang mereka beli, dan mereka juga menemukan hal yang sama. Suasana di warung Pak Eko pun menjadi kacau. Para pelanggan yang marah mulai meninggalkan warung, kecewa dan tak percaya lagi pada kualitas dagangan Pak Eko. Pak Eko tertegun, tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Ia yakin bahwa daging yang ia jual selalu segar dan berkualitas. Namun, kenyataan berbicara lain. Reputasi Pak Eko rusak dalam sekejap mata. Berita tentang daging busuk di warungnya segera menyebar ke seluruh desa, dan pelanggan-pelanggannya mulai meninggalkannya satu persatu. Meskipun Pak Eko berusaha keras untuk memperbaiki situasi, namun kepercayaan yang hilang sulit untuk dikembalikan. Akhirnya, setelah berbulan-bulan berjuang, Pak Eko terpaksa menutup warungnya karena tidak lagi mampu bersaing. Pak Tony yang menyaksikan kehancuran warung Pak Eko merasa puas. Ia berhasil menyingkirkan pesaing yang dianggapnya mengancam bisnisnya. Dengan lapak Pak Eko yang tutup, pelanggan-pelanggan kembali beralih ke warung Pak Tony, dan bisnisnya pun kembali berkembang. Di balik kesuksesan itu, Pak Tony menyimpan rahasia kelamnya sendiri, dan tidak ada satupun orang di desa yang mengetahui kebenaran di balik jatuhnya Pak Eko. Waktu berlalu, dan Pak Tony mulai merasakan kebosanan dan kegelisahan yang tak ia mengerti. Meski bisnisnya sukses, hatinya tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali ia menutup mata untuk tidur, ia selalu terbayang-bayang wajah Pak Eko yang muram dan penuh kesedihan. Namun, Pak Tony berusaha mengabaikan perasaan itu dan menjalani hidup seperti biasa. Hingga suatu hari, Pak Tony memutuskan untuk menunaikan ibadah umroh. Ia merasa sudah saatnya untuk memperdalam spiritualitasnya dan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan persiapan yang matang, ia pun berangkat ke Tanah Suci dengan harapan akan mendapatkan kedamaian batin yang selama ini ia cari. Setibanya di Mekah, Pak Tony merasakan kebahagiaan dan kedamaian yang luar biasa. Ia berdoa dengan khusyuk, memohon ampunan atas segala dosa-dosanya,
meskipun ia masih belum mau mengakui dosa besar yang telah ia lakukan kepada Pak Eko. Hari-harinya di Tanah Suci diisi dengan ibadah dan tawaf di sekitar Ka'bah, mengharap ridho dan berkah dari Allah. Namun, ketika ia sedang melakukan tawaf di sekitar Ka'bah, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tiba-tiba, tanpa ada peringatan, Pak Tony merasakan sakit yang luar biasa di seluruh tubuhnya. Rasanya seperti ada sesuatu yang menggigit dan mencabik-cabik kulitnya. Pak Tony terkejut ketika melihat sekumpulan anjing hitam yang mengelilinginya. Anjing-anjing itu menggerogoti tubuhnya dengan ganas, mencabik-cabik dagingnya hingga terasa seperti tak bersisa. Darah segar mengucur deras dari tubuhnya. Namun anehnya, orang-orang di sekitarnya tidak menyadari apapun. Mereka terus melanjutkan tawaf mereka seolah-olah tidak ada yang terjadi. Pak Tony mencoba berteriak minta tolong, namun suaranya seperti tertelan oleh kerumunan di sekitarnya. Rasa sakit yang begitu nyata dan tak tertahankan membuatnya semakin panik. Ia merasa tubuhnya mulai lemah, kakinya gemetar, dan pandangannya perlahan mulai gelap. Hingga akhirnya, Pak Tony jatuh tersungkur di atas lantai marmer yang dingin, tak sadarkan diri. Rombongan jamaah yang melihat Pak Tony terjatuh segera membawanya ke tempat yang lebih aman. Mereka membaringkan Pak Tony di sebuah sudut masjid, berharap ia segera sadar. Tak lama kemudian, Pak Tony membuka matanya. Pandangannya masih kabur, tubuhnya terasa lemah, dan pikirannya dipenuhi dengan kebingungan. Ia mencoba meraba-raba tubuhnya, memastikan bahwa semua anggota tubuhnya masih utuh. Anehnya, meskipun rasa sakit itu begitu nyata, tidak ada luka sedikit pun di tubuhnya. Di tengah kebingungan itu, seorang kakek tua menghampiri Pak Tony. Wajah kakek itu dipenuhi kerutan, namun matanya memancarkan kelembutan dan kebijaksanaan yang dalam. "Apa yang terjadi, Nak?" tanya kakek itu dengan suara pelan namun penuh perhatian. Pak Tony yang masih dalam kondisi lemah mencoba menceritakan apa yang baru saja ia alami. Ia menjelaskan tentang anjing-anjing yang menyerangnya, tentang rasa sakit yang tak tertahankan, dan tentang bagaimana orang-orang di sekitarnya tampak tak menyadari apapun. Kakek tua itu mendengarkan dengan seksama, wajahnya tidak menunjukkan ekspresi terkejut sedikit pun. Setelah Pak Tony selesai bercerita, kakek itu menghela napas panjang. Kakek itu berkata dengan suara yang tenang, "Apa yang kau alami bukanlah sesuatu yang biasa. Itu adalah peringatan dari Allah. Ingatlah segala dosa yang pernah kau lakukan. Allah Maha mengetahui, dan tidak ada yang bisa kau sembunyikan darinya. Bersungguh-sungguhlah dalam ibadahmu, dan jangan pernah lupa bahwa kejahatan hanya akan mendatangkan kesengsaraan." Kata-kata kakek tua itu menusuk langsung ke dalam hati Pak Tony. Ia terdiam, pikirannya mulai memutar kembali semua perbuatan jahat yang pernah ia lakukan, terutama dosa besar yang ia lakukan kepada Pak Eko. Rasa bersalah yang selama ini ia coba abaikan kini menghantamnya dengan begitu kuat. Pak Tony merasa tubuhnya semakin lemas, jiwanya semakin tertekan oleh beban dosa yang ia pikul. Pak Tony menyadari bahwa kejadian mengerikan yang ia alami adalah hukuman atas perbuatannya yang zolim. Dalam hatinya, ia mulai menyesali semua yang telah ia lakukan kepada Pak Eko. Ia merasa sangat bersalah, dan ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menghapus dosa itu adalah dengan memohon ampun kepada Allah dan memperbaiki kesalahannya. Setelah kembali dari umroh, Pak Tony merasa ada yang berbeda dalam dirinya. Ia tidak lagi merasakan kebanggaan yang dulu selalu menyertainya saat melihat warung dagingnya ramai oleh pembeli. Sebaliknya, setiap kali ia melihat warungnya yang penuh sesak, hatinya terasa hampa dan beban di pundaknya semakin berat. Bayangan wajah Pak Eko yang muram terus menghantui pikirannya, membuatnya sulit tidur di malam hari. Pak Tony mencoba menepis perasaan bersalah itu dengan berbagai cara. Ia semakin sering pergi ke masjid untuk beribadah, berharap bahwa amal ibadahnya bisa menebus dosa-dosa yang telah ia lakukan. Namun, setiap kali ia sujud, bayangan anjing-anjing yang menggerogoti tubuhnya kembali muncul, seakan mengingatkan bahwa dosa besar yang ia lakukan belum terampuni. Suatu hari, setelah menyelesaikan sholat duha di masjid, Pak Tony memutuskan untuk menemui seorang ulama terkenal di desanya, Pak Kiai Malik, yang dikenal bijaksana dan penuh pengertian. Dengan hati yang penuh kegelisahan, Pak Tony menceritakan seluruh kisah hidupnya, termasuk dosa yang ia lakukan terhadap Pak Eko. Pak Kiai Malik mendengarkan dengan seksama, tidak menghakimi, hanya sesekali mengangguk sebagai tanda bahwa ia memahami perasaan Pak Tony. Setelah Pak Tony selesai bercerita, Pak Kiai Malik tersenyum tipis dan berkata, "Tony,
Setiap manusia pasti pernah berbuat dosa, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita menebus dosa itu. Allah Maha Pengampun, tapi Dia juga Maha Adil. Apa yang kau alami di Tanah Suci adalah peringatan darinya, agar kau segera bertobat sebelum semuanya terlambat. Pak Tony menundukkan kepala, air matanya mulai mengalir tanpa bisa ia tahan. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Kiai? Bagaimana saya bisa menebus kesalahan saya kepada Pak Eko? Kiai Malik menghela napas panjang sebelum menjawab. Pertama-tama, kau harus meminta maaf kepada Pak Eko. Jelaskan semuanya dan minta ampun darinya. Kemudian, jika memungkinkan, bantu Pak Eko untuk membangun kembali usahanya yang telah kau hancurkan. Itu adalah cara terbaik untuk menebus dosa-dosamu. Mendengar nasihat itu, Pak Tony merasakan beban di hatinya sedikit berkurang. Ia tahu bahwa apa yang disarankan oleh Kiai Malik adalah jalan yang benar, meskipun itu bukanlah jalan yang mudah. Mengakui kesalahannya di depan Pak Eko dan seluruh desa adalah hal yang berat, tapi Pak Tony sadar bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kedamaian batin yang selama ini ia cari. Keesokan harinya, Pak Tony mengumpulkan keberanian dan pergi ke rumah Pak Eko. Setibanya di sana, ia melihat rumah itu tampak sunyi dan sepi, jauh berbeda dari suasana ramai yang dulu selalu ada. Pak Tony mengetuk pintu dengan tangan yang gemetar. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan Pak Eko muncul di ambang pintu. Wajahnya tampak pucat dan lelah, tapi senyumnya tetap ramah seperti dulu. "Eko," kata Pak Tony dengan suara serak, "bolehkah saya masuk? Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan denganmu." Pak Eko, yang tampak sedikit terkejut, mengangguk dan mempersilakan Pak Tony masuk. Mereka duduk di ruang tamu yang sederhana, di mana hanya ada beberapa kursi tua dan meja kayu yang sudah mulai lapuk. Pak Tony merasakan suasana hati yang semakin berat saat melihat kondisi rumah Pak Eko, yang jauh dari kata sejahtera. Tanpa menunggu lebih lama, Pak Tony mulai menceritakan semua yang terjadi. Ia menceritakan tentang rasa irinya, tentang bagaimana ia dengan sengaja menaruh daging busuk di warung Pak Eko, dan tentang perasaan bersalah yang telah menghantui dirinya selama ini. Pak Tony tidak bisa menahan air matanya saat ia mengakui semua kesalahannya, memohon ampun kepada Pak Eko. Pak Eko mendengarkan dengan tenang, wajahnya tidak menunjukkan kemarahan atau kebencian. Ketika Pak Tony selesai berbicara, Pak Eko terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Tony, aku tidak tahu harus berkata apa. Apa yang kau lakukan memang sangat menyakitkan, tapi aku juga sadar bahwa kita semua bisa salah. Jika kau benar-benar menyesal, aku memaafkanmu. Tapi, ingatlah bahwa memaafkan dirimu sendiri adalah yang paling sulit." Mendengar kata-kata itu, Pak Tony merasa hatinya sedikit lega, meskipun rasa bersalah itu belum sepenuhnya hilang. Ia tahu bahwa langkah selanjutnya adalah membantu Pak Eko untuk memulai kembali usahanya. Dengan sisa tabungannya, Pak Tony menawarkan untuk membelikan daging dan peralatan untuk warung baru Pak Eko. Awalnya, Pak Eko menolak, merasa tidak enak menerima bantuan dari orang yang telah menyakitinya. Namun, setelah Pak Tony bersikeras dan menjelaskan bahwa ini adalah bagian dari penebusan dosanya, akhirnya Pak Eko menerima bantuan itu. Dengan dukungan dari Pak Tony, warung daging Pak Eko pun mulai buka kembali. Pelan-pelan, pelanggan-pelanggan mulai berdatangan, terkesan dengan keramahan dan kualitas daging yang ditawarkan Pak Eko. Reputasi baik Pak Eko yang sempat rusak kini mulai pulih kembali. Pak Tony, yang telah menjadi teman sekaligus mitra Pak Eko, juga ikut membantu di warung tersebut, meskipun ia masih tetap mengurus warung daging miliknya sendiri. Namun, meskipun hubungan mereka tampak baik di mata orang lain, Pak Tony masih merasakan perasaan bersalah yang mendalam setiap kali ia melihat Pak Eko. Ia tahu bahwa kejahatannya tidak bisa dihapuskan begitu saja dengan uang atau bantuan materi. Oleh karena itu, Pak Tony memutuskan untuk melakukan lebih banyak kebaikan, tidak hanya kepada Pak Eko, tetapi juga kepada orang-orang di desanya. Ia mulai sering bersedekah, membantu mereka yang membutuhkan, dan melakukan segala yang bisa ia lakukan untuk menebus dosanya. Waktu berlalu, dan kehidupan di desa kembali berjalan normal. Warung daging Pak Eko dan Pak Tony kini sama-sama ramai, dan persaingan di antara mereka tidak lagi diwarnai dengan kebencian atau iri hati. Sebaliknya, mereka saling membantu dan mendukung satu sama lain, menjadi contoh bagi warga desa lainnya tentang bagaimana pentingnya kerukunan dan tolong-menolong. Meski demikian,
Pak Tony tidak pernah melupakan peringatan yang ia terima di Tanah Suci. Setiap kali ia mengingat kejadian itu, ia merasa semakin dekat dengan Allah dan semakin sadar akan pentingnya menjalani hidup dengan jujur dan ikhlas. Ia tahu bahwa dosa yang pernah ia lakukan tidak akan pernah sepenuhnya hilang, tapi ia juga tahu bahwa selama ia berusaha untuk memperbaiki diri dan berbuat kebaikan, Allah akan selalu memberinya kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Di akhir hayatnya, Pak Tony merasa bahwa hidupnya telah dipenuhi dengan pelajaran berharga. Ia tidak lagi merasa takut atau gelisah, karena ia telah melakukan semua yang bisa ia lakukan untuk menebus dosa-dosanya. Ia meninggal dengan tenang, meninggalkan warisan berupa kebijaksanaan dan kebaikan yang akan selalu dikenang oleh keluarga dan teman-temannya. Pak Eko, yang telah menjadi sahabat dekat Pak Tony, adalah seseorang yang selalu menemani saat Pak Tony sakit parah hingga akhirnya Pak Tony meninggal dunia di rumahnya. Dengan hati yang penuh kesedihan, Pak Eko menyelenggarakan pemakaman Pak Tony dengan penuh hormat, mengenang semua kebaikan yang telah dilakukan oleh sahabatnya selama hidupnya. Di hadapan nisan Pak Tony, Pak Eko berdoa agar sahabatnya itu diberikan tempat terbaik di sisi Allah dan agar semua dosa-dosanya diampuni. Warisan moral yang ditinggalkan oleh Pak Tony menjadi pelajaran berharga bagi warga desa. Mereka belajar bahwa tidak ada gunanya mengejar kesuksesan dengan cara yang tidak baik, karena pada akhirnya, semua kejahatan akan kembali kepada pelakunya. Kebaikan dan kejujuran adalah jalan yang harus ditempuh, meskipun kadang sulit dan penuh tantangan. Dan begitulah, kehidupan di desa itu terus berlanjut. Warung daging Pak Eko kini menjadi salah satu yang paling sukses di pasar, dan Pak Eko sendiri selalu mengenang sahabatnya, Pak Tony, dengan rasa hormat dan kasih sayang. Meskipun Pak Tony telah tiada, kebaikan yang ia lakukan akan selalu dikenang, menjadi contoh bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan menebus dosa-dosa mereka. Demikianlah kisahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe.